Wenya guys. Namanya pindah kah? Loh, namanya iya beda ya? Loh, Richard nggak jadi Rora lagi kah? Ada miskomunikasi di tim gue bang, kata Yanto. Kenapa emang? Harusnya aman gak sih guys? Ini mah aman semuanya bro. Face-nya di tengah, Jack-nya God Laner, Res bakal pakai Hyper. Ada masalah kah? Kapan ke Bali bang katanya, amin. Tukeran roll aja itu katanya. Oh tukeran roll. Let's go. Kita langsung masuk ke game yang ketiga ya. Onyx versus RRQ. Wenya ketemu Leak Bejir. Jangan dong. Ada Jack dengan memakai Granger. Siap bakal tembak-tembak door untuk gamenya kali ini. Lawan Hali yang dengan mencoba memakai Nathan. Apakah ini menjadi salah satu hero terkuat yang berhasil untuk dipick untuk game yang ketiga ya. Dengan kita lihat juga ada beberapa pengambilan yang tentunya harus dilakukan serang Sumbul. Pengambilan ke arah sebuah purple. Saat ini berhasil untuk langsung terjadi. Sumbul mencoba untuk juga mengoleksi ke arah beberapa buff lain. Dengan di bagian tengah ada sebuah tarikan dari serang Santos. Mencoba untuk membuka sebuah hook. Namun tembakan pun terus dilakukan oleh serang Prince. Membuat sebuah bencana. Apalagi serang Nira yang masih ada di bagian tengah sana. Mencoba melihat satu wall space dengan melakukan beberapa platingan juga. Dan Bilzy terus menyambar. Terus memberikan tembakan. Membuat dua orang pemain kini harus mulai sekarat dan harus mencoba untuk kabur. Dengan terus masih ada inisiasi tambahan yang mungkin juga serang Santos bisa lakukan ya. Ada sebuah tarikan yang tentunya bisa juga dimaksimalkan. Tapi terlihat juga dari top lane-nya Leaf Kimba terdesak dalam posisi yang gak cukup baik. Berikan damage yang juga cukup bisa berasa harusnya ke arah seorang Leaf di game yang kali ini. Hey, akankah memberikan ancaman? Versi juga masih mencoba memberikan beberapa tembakan. Lo misi om katanya. Gigi ya bang, terima kasih abangku 50.000-nya bang. Buset, makasih ya bang. Abis ini ikutan main gak sih bang? 50.000 dari Bang Dimas guys. Pesan misi om. Misi om, makasih abangku. Semoga rezekinya lancar selalu ya bang. Terus mencoba membuka beberapa tembakan dan kini masih charge. Berhasil untuk menarik serang Dilzy. Dengan battle serang Santos yang juga kini mulai datang memberikan inflasi karena serang Sumbul. Sebuah pelatihan memang belum bisa digunakan. Tapi kini Sumbul apakah harus terkena satu buah penarikan mancing mania mantap tadi sempat terjadi. Bahwa Freeze pun juga harus merus jenak dengan sebuah aksinya kali ini. Kita lebih mencoba untuk mengambil kesempatan agar bisa mendapatkan sebuah turtle pertama ya. Nge-lag gak sih mal katanya? Di sini sih aman sih guys. Ada nge-lag kah? Di kalian kah? Dengan kita lihat juga ada sebuah Trustboot yang juga udah berhasil diambil oleh seorang Hey Medinger yang memakai Yuzongnya. Petreva Gaming belum mencoba diaktifkan. Sama pertarungan di bagian bawah pun juga kini akan mulai beraksi. Ada Jack ya udah cukup banyak kehilangan banyak darahnya ya. Apakah akan masih terus mencoba untuk memaksakan pertarungannya di bagian depan kali ini? Nanti ku setel lagi ya bang mediasiannya ya bang. Mulai ada pengejaran yang terjadi. Santos berhati-hati. Ada Sky Pincar yang jadi sebuah item tambahan yang juga udah berhasil diambil oleh serang Renzi. Yang kini masih mencoba untuk mengambil space dengan sebuah rest buff yang mungkinkah akan juga mencoba didapatkan. Nantinya ada sebuah rest buff yang bakal mulai muncul. Ketembakan pun terus masih difokuskan. Membuat ancaman belum lagi yang serang Dilzy juga harus terkena sebuah tarikan. Membuat Dilzy kini harus terkena sebuah tumbangan. Dan Santos pun juga kini mulai datang. Mungkin bisa memberikan cover lain dengan sebuah mancing mania mantapnya ya. Thank you Bang Hilal, makasih love orange-nya Bang. Terima kasih ya teman-teman yang udah ngasih love orange guys. Ini kayaknya lebih bermain berhati-hati kalau kita lihat dari tim Onyx dan juga RRQ ya. Tapi ada war yang mulai berlangsung. Bloody Han yang memaksakan sepertinya serang Sumbul untuk langsung terkena satu buat takedown. Gak berhasil kabur. Wave Dragon tadi juga sempat dilakukan serang Lee. Mencoba untuk kabur di saat ada Black Dragon Form yang juga kini terbuka.
Cobakah untuk mencari pemain yang mungkin bisa diamankan, tapi sebuah purple-nya gak cukup mudah untuk harusnya dikunci oleh pasukan dari tim Onyx. Dan lihat, ada seorang Renzi berhasil mengambil. Ulangnya seorang Dilzy yang juga kini harus berhati-hati sendirian di bagian tengah dan hampir saja terkena sebuah mancing man yang mantap. Sementara di bagian bawahnya dengan Kelomang yang juga berhasil diambil Jack, mendapatkan sebuah untungan ya. Apa dengan harus malah membuat seorang Hali terkena tumbakan utama kalinya. Bahkan membuat seorang Jack mungkin bisa mendapatkan gol tambahan dengan shield yang bakal perlahan dihilangkan. Cuman kita lihat juga di bagian set lane-nya, backup tambahan pun terbuka lagi dengan adanya seorang Hey Medigar yang juga berhasil untuk memenangkan pertarungan di bagian atas sana. Tahun yang berikutnya kini juga akan diambil. Bakal jadi masalah, gold yang belum bisa dikejar. Ini perlahan bakal menumpuk untuk pasukan dari tim Hierarchy dan akan membuat pasukan dari Onyx pun semakin tertinggal ya. Lagi dengan pick off yang belum bisa untuk mereka dapatkan sama sekali. Mereka harus cari cara untuk bisa bermain dengan lebih baik lagi. Dengan Miss Neira yang harus mundur, mencoba untuk memberikan backupan karena Tuplin. Belum lagi dengan sebuah space yang cukup besar untuk bisa Yuzong pun manfaatkan agar turretnya pun berhasil jebol. Namun Sumbul pun mencoba untuk meningkatkan penyerangannya, membuka Tense of Blood langsung dan mengenai serang Freeze yang harus malah berhasil diamankan. Dan Psychic Eagle tadi berhasil mengenai serang Santos, meskipun satu baru pun juga gagal mengenai serang Miss Neira. Mencoba memanfaatkah pemain dari pasukan Simonik. Lihat dengan masuknya seorang Yuzong lagi membawa bencana lebih. Belum lagi dengan penambahan darah yang juga berhasil untuk didapatkan di gamenya kali. Dan masih ada sambar dengan satu bersudah kill yang juga harus membawa seorang Dilzy pun terkena eliminasi. Dua pick up diciptakan. Sementara Splitus pun juga harus berhasil untuk bisa memakan turret yang ada di bagian bawah sana. Hali juga kini mendapatkan kejutan, tembakan-tembakan pun terus dikeluarkan, membuat Hali pun kini dalam masalah. Dan ada sebuah bola yang juga harus membuat serang Hali pun tumbang di bagian bawah sana. Gak berhasil untuk selamat. Ya kini masih begitu baik, bahkan kini juga mulai mencoba untuk melihat ada satu turret lain yang seperti akan berhasil diambil. Objektif tambahan dari pasukan tim Onyx yang lagi dan lagi berhasil untuk mereka kunci. Belum lagi dengan satu buah Hunter Strike yang jadi item lain yang udah berhasil diambil serang Renzi. Kita lihat item-item yang juga udah berhasil diambil ya. Ada Sky Pincher dan juga Hunter Strike yang juga udah menjadi item tambahan dan sebuah sepatu cooldown ya. Udah berhasil juga tadi didapatkan. Sudah satu tembakan dari Jack hampir saya berhasil membuka one last hit. Dengan kini posisi serang Sumbul yang gagal seperti untuk bisa mendapatkan sebuah purple. Depth of Blade sudah hilang dan mencoba kabur di saat ada serang Yuzong yang hampir saja berhasil mengejar. Sebentar penghancuran ke arah turret di bagian tengah pun masih gagal dilakukan. Wave Neon-nya pun masih berjalan ke arah tengah. Dan ini yang harus diantisipasi untuk pasukan dari tim Hierarchy. Namun mereka pun juga harus berhasil mendapatkan turret lain di bagian atasnya kali ini. Ada udah 4 turret yang ternyata berhasil diambil di tangan dari pasukan tim Hierarchy ya. Ngebuat mereka pun akankah dengan sangat mudah bisa ngambil Kara Lord juga yang ada di bagian bawah sana ya. Wah, ini kalau kita lihat dari segi permainannya membantai-bantai guys. Siapa yang cita-citanya ingin jadi tim yang dibantai-bantai guys? Dibantai-bantai ini teman-teman ya. Dan kayaknya nggak akan dikasih mudah untuk bisa ngambil ke arah sebuah Tarta berikutnya. Sumbul pun mencoba untuk menggunakan sebuah aksinya. Retribution gagal seperti dimanfaatkan dan harus membuat Sumbul pun terkena tumbangan. Sebuah retri pun udah hilang. Dan kita lihat juga ada serang Freeze yang mencoba mencoba mengejar ke arah berada dari serang Leaf yang tadi gagal untuk bisa juga ditumbangkan. Serta dengan tertambah juga berhasil dihancurkan. Satu shadow kill pun berhasil masuk ke bagian dalam. Bahkan Hali pun juga harus terkena sebelum eliminasi. Dua pick up terjadi dan Renzi sangat-sangat galak untuk gamenya kali ini. Memberikan lagi ancaman dengan sangat-sangat baik ya. Harus membuat pasukan dari tim Onyx kini kehilangan cukup banyak dari segi pengambilan turretnya ya. Belum dengan baru cuman dapetin satu pick off doang ya. Dan ngebuat pasukan dari tim Hierarchy pun semakin kuat lagi dalam melakukan beberapa gencaran serangan ya. Match 5, oke Tomio main ya di game kelima ya. Aku coba catat ya. Di game 5 ya Tomio main ya. Tadi Bang Dimas mau ikutan ke abis ini Bang Dimas. Ya kita lihat beberapa tembakan yang masih dilakukan di bagian tengah sana. Membuat pasukan dari tim Onyx pun gak mudah untuk melakukan sebuah penahanan dari segi area gamenya. Halo Bang Jack, welcome Bang Jack. Ya Magic Sentry juga kini terbuka mencari formasi.
Santos pun masih berada di bagian burst dan kini masih menunggu untuk bisa melakukan sebuah tarikan lagi. Tapi kini ada Mistera yang mulai mencoba untuk menjadi badan lagi, memberikan ancaman dengan wave minion yang masih di plating. Sebentar di bagian tengah ada kekosongan terjadi. Apakah ini bakal menjadi sebuah alat untuk pasukan dari tim RRQ untuk melakukan sebuah split push dengan turret yang di bagian top lane yang mungkin bisa mereka dapatkan? Dengan posisi dari pasukan tim Onyx yang juga lebih bermain pasif dan hampir saja terkena sebuah maximum charge. Tapi wave minion tambahan pun kini bakal mulai datang ke arah tengah sana. Dan ini bakal menjadi masalah. Lumayan dengan sebuah shadow kill yang juga tadi sempat dilakukan. Dan apakah masih berhasil pulang? Seorang Renzi hampir saja jadi pemain yang terkena tumbangan. Dan sebuah split push juga masih dijalankan oleh serang Sumbul di area bottom lane sana. Dan pengejalan tidak terjadi. Heimerdigen pun kini sepertinya harus berhati-hati. Bakal jadi korban untuk bisa terkena eliminasi. Di saat seorang Freeze pun masih mencoba untuk juga memasang badan. Dan hampir saja terkena sebuah Way of Dragon. Dan Renzi yang tadi sempat tersambar tapi masih cukup kuat dan malah membuka sebuah godlike. Dan double kill akan dilakukan dengan tarikan tambahan yang membuat serang Mistera hampir saja diamankan. Untungnya Flicker menjadi penyelamat. Dan turret di bagian top lane pun juga kini perlahan akan mencoba dihancurkan. Dan satu shadow kill sempat hampir saja membuat sebuah sumbangan pun berhasil didapatkan. Dan terus beberapa poin kill pun juga diciptakan di tangan dari serang Jake. Dan kini akan mencoba untuk menghancurkan sebuah turret yang ada di band bawah sana. Dengan beberapa serangan tambahan yang juga terus dilakukan. Turret lain harus mencoba diambil. Tapi sepertinya kali ini space dari pasukan tim Onyx ya masih cukup baik dan cukup disiplin untuk bisa menjaga turret mereka yang ada di bagian tengah dan juga yang ada di area bawah sana. Ini bakal ngagu sepertinya pergerakan yang akan dilakukan oleh teman-teman dari tim RRQ untuk melakukan sebuah penghancuran ke arah turret tambahan. Namun dengan bantuan Lord mungkin ini bisa dilakukan. Di saat satu masih pun juga berhasil dikeluarkan. Leaf masih berhasil selamat. Cuman kita lihat juga ada sebuah hook yang sebenarnya berhasil mengenai karena pemain. Dan sebuah flicker akan menjadi jawaban untuk serang Santos. Membuka Bloodian dengan cukup baik. Kini harus berhati-hati. Mistera pun gak ada backup. Harus membuat diri pun tertumbangkan. Di saat serang Freeze pun juga berhasil membuka pengambilan. DLZ teramankan. Dan bahkan Check pun berhasil membuka sebuah double kill. Dan Lucky for triple kill juga akan terjadi. Tapi dengan dua pemain yang kini harus tersisa bakal membuat masalah besar. Karena pasukan dari tim RRQ sebenarnya akan langsung mencoba mengamankan karena sebuah endgame-nya. Tanpa ada kesulitan di sana. Tidak ada perlawanan yang cukup menyulitkan. Dan harus membuat RRQ membuka sebuah kemenangan. Victory. Kemenangan yang sangat cepat dan terbantai-bantai guys. Tidak ada sesuatu permainan yang cukup baik ditunjukkan dari teman-teman tim Onyx. Tapi semoga ini bisa menjadi sebuah pelajaran yang berharga ya. Coklat dari Hali, 4 silver terjadi karena DLZ, Mistera, Leaf dan juga Sumbul ya. Dengan 19 pick off didapatkan oleh teman-teman dari tim RRQ. Ada 3 emas dari Santos, Jake dan juga Heimerdigen ya. Menjadi pemain yang juga cukup baik. Sulit untuk bisa ditumbangkan dan 2 pick off-nya diciptain cuma ke arah Prince doang ya. Yang harus kali ini berhasil mendapatkan sebuah silver guys. Ikut bang kata False Lords boleh. Jack suruh selang sama gua gas lagi katanya. Ada kah kata Hendra? Hendra mau ikutan main kah? Hendra masih ada, ini kosong abis ini 40 koin langsung main. Franco cosplay sabar katanya ya. Franco cosplay sabar jadi banyak kill kah? AC juga cukup banyak ya. Siapa yang mati kena turret guys? Franco damage katanya. Franco damage bro. Gimana mau ngelawan? Deg-degan ke rumput ada si gendut kah? Si gendut. Bencana teman-teman ya. Klasiknya 11 menit aja. Dan kita akan coba lihat untuk ada beberapa momen ya replay kemenangan yang tadi berhasil teman-teman dari tim RRQ pun laku.